Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan memaparkan resum materi mengenai etika bisnis. Materi yang pertama dan kedua akan disampaikan oleh Rizky Ardiansyah. Selanjutnya materi ketiga dan keempat akan disampaikan oleh Feby Milania. Kemudian saya, Sofi Mamratur Rohmah, akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu materi kelima, keenam, dan ketujuh. Etika bisnis secara umum dan secara khusus. Secara umum, etika bisnis adalah cara yang dilakukan oleh suatu bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya yang mencakup berbagai aspek, baik itu individu, perusahaan, maupun masyarakat. Secara khusus, etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Relevansi antara bisnis dan etika. Relevansi adalah hubungan antara dua hal yang saling terkait satu sama lain sehingga dapat saling menguntungkan dengan satu sama lain. Relevansi antara bisnis dan etika. Etika bisnis dalam suatu perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu bisnis yang kokoh dan kuat dan mempunyai daya saing yang tinggi serta perilaku sistem kegiatan bisnis adalah sesuatu yang penting demi kelangsungan hidup bisnis itu sendiri. 3. Kasus dunia usaha yang berkaitan dengan etika bisnis. Contoh kasus yang sesuai dengan prinsip etika bisnis. Sebuah perusahaan pengembang di Lampung membuat kesepakatan dengan sebuah perusahaan kontraktor untuk membangun sebuah pabrik. Sesuai dengan perjanjian telah disepakati, pihak pengembang memberikan spesifikasi bangunan kepada pihak perusahaan kontraktor tersebut. Dalam pelaksanaannya, perusahaan kontraktor menyelesaikan spesifikasi bangunan pabrik yang telah dijanjikan, sehingga bangunan pabrik tersebut tahan lama dan tidak mengalami kerusakan. Dalam kasus ini, pihak perusahaan kontraktor telah mematuhi prinsip kejujuran karena telah memenuhi spesifikasi bangunan yang telah mereka musyawarahkan bersama pihak pengembang. Contoh kasus yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis. Studi kasus PT Megarsari Makmur dengan produknya HITS. Obat anti nyamuk HITS yang diproduksi oleh PT Megarsari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif propoxur dan dikorfos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. HITS yang promosinya sebagai obat anti nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan propoxur, tetapi juga dikorfos. Korbannya yaitu pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti nyamuk HITS. Dari kasus tersebut terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran. Perusahaan besar pun berani untuk mengambil tindakan kecurangan untuk menekan biaya produksi produk yang mereka hanya untuk mendapatkan laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal, menyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya. 4. Adapun beberapa prinsip-prinsip umum yang ada di etika bisnis yaitu 1. Prinsip otonomi. Prinsip otonomi terkait dengan sikap dan kemampuan seorang individu dalam mengambil keputusan dan tindakan yang benar. Dalam penerapannya, pengusaha harus memiliki prinsip otonomi dengan kesadaran penuh akan kewajiban dalam menjalankan bisnis. Maka dari itu, pebisnis harus memahami bidang bisnis yang dilakukan, situasi yang dihadapi, tuntutan, dan aturan yang berlaku di bidang itu. Prinsip otonomi juga harus diterapkan dalam mengambil sebuah keputusan dan tindakan yang sesuai serta meninggalkan yang dianggap bertentangan dengan nilai atau norma moral tertentu. Prinsip ekonomi menjadi prinsip etika bisnis yang sangat berguna untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi pada perusahaan. Prinsip otonomi tidak hanya mengikuti nilai dan norma yang berlaku, tetapi juga dengan mempertimbangkan kesadaran batin mengenai pilihan terbaik untuk dilakukan. Yang kedua adalah prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran harus menjadi dasar penting bagi segala bidang bisnis. Bagi sebagian pebisnis, baik pengusaha modern maupun pengusaha konvensional,
menyatakan bahwa kejujuran merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam bisnis. Kejujuran memiliki dampak besar pada proses menjalankan bisnis karena ketika pengusaha tidak jujur, maka akan menjadi awal kemunduran dan kehancuran bisnis. Apalagi untuk bisnis di era digital seperti sekarang ini. Tingkat persaingannya sangat tinggi, menuntut prinsip kejujuran sebagai prinsip etika bisnis yang harus dipegang teguh untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Yang ketiga adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan merujuk untuk semua pihak yang terlibat dalam bisnis yang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam prinsip etika bisnis ini, semua pihak yang terlibat harus berkontribusi pada keberhasilan bisnis yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip keadilan mendorong semua pihak agar dapat terlibat dalam bisnis, baik hubungan internal maupun eksternal. Setiap pihak akan menerima perlakuan yang sama sesuai dengan haknya masing-masing. Yang keempat adalah prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan berarti bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Prinsip selalu menguntungkan bukan prinsip bersyarat seperti semua pihak tidak merasa rugi. Prinsip saling menguntungkan membutuhkan hak untuk manfaat dari kegiatan bisnis seperti mengakomodasi sifat dan tujuan bisnis. Etika berbisnis dapat saling menguntungkan dalam proses bisnis, terutama bagi perusahaan yang menjaga hubungan baik dalam jangka panjang dengan konsumen. Yang kelima adalah prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral yang diterapkan dengan baik sangat berguna untuk menjadi nama baik perusahaan. Selain itu, prinsip ini akan kepercayaan konsumen terhadap penerapan prinsip integritas moral harus dilakukan oleh semua pihak, baik pemilik bisnis, karyawan, dan manajemen perusahaan. Materi yang kelima ada etika bisnis di pasar dan persaingan dalam pasar kompetitif. Pasar kompetitif yang dapat disebut pasar kompetitif sempurna itu apabila jumlah pembeli dan penjual dari komoditi yang identik sedemikian banyaknya sehingga pembeli dan penjual individu tidak mampu mempengaruhi harga komoditi itu. Pasar bebas kompetitif sempurna mencakup kekuatan-kekuatan yang mendorong pembeli dan penjual menuju apa yang disebut titik keseimbangan. Selanjutnya ada etika yang harus dipegang oleh pelaku pasar supaya dalam kondisi ideal dan fairness. Yang pertama, adanya optimasi manfaat barang oleh pembeli dan penjual. Ini dapat diartikan sebagai pertemuan antara kebutuhan pembeli dengan penawaran barang oleh penjual. Bertemunya dua hal ini menjadikan barang yang ditransaksikan membawa manfaat dan menghilangkan kesia-siaan. Kedua, pasar harus dalam kondisi equilibrium. Equilibrium diartikan sebagai titik pertemuan persamaan hak antara pembeli dan penjual. Hak pembeli untuk mendapatkan barang dan hak penjual untuk mendapatkan uang yang sepantasnya dari barang yang dijualnya. Materi yang keenam ada konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau yang disebut Corporate Social Responsibility. Konsep Corporate Social Responsibility atau biasa disebut CSR secara etik tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep etika bisnis. Pemikiran yang mendasari CSR dalam hubungannya dengan etika bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomis dan legal, tetapi juga kewajiban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders. Karena perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi, dan memperoleh keuntungan tanpa bantuan pihak lain. Konsep CSR dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Konsep pertama menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah mencari profit semata, sehingga CSR merupakan bagian bisnis. Sedangkan konsep kedua menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah mencari laba atau profit, mensejahterakan orang, dan menjamin keberlanjutan lingkungan. Materi yang ketujuh ada kasus yang berkaitan dengan implementasi Corporate Social Responsibility. Implementasi CSR, kami ambil studi kasus dari Hotel The Lovina. Pengusaha perhotelan tentu bertujuan mencari keuntungan yang besar. Nah, ini mengakibatkan beberapa oknum pengusaha melakukan pelanggaran demi mengurangi biaya yang dikeluarkan.
Salah satu contohnya yaitu pengolahan limbah yang tidak sesuai standar yang berdampak kepada pencemaran lingkungan di sekitar hotel beroperasi. Tetapi, Hotel Delovina sudah memahami bahwa hotel dalam pelaksanaannya tidak hanya mementingkan keuntungan yang ingin dicapai, tetapi juga kontribusi positif apa yang dapat diberikan kepada masyarakat dan lingkungan di sekitar hotel. Hotel Delovina sudah melaksanakan kewajibannya dalam bentuk beberapa program CSR, yaitu beasiswa, membantu mendanai yayasan Sorehab, transplantasi terumbu karang, pengembangan budaya, pengembangan infrastruktur, dan pembersihan pantai. Sekian pemaparan materi mengenai etika bisnis dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.